Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wal mudhakirata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Fi kitabihi Al-Akhlaq lil Banin al-juz'ul awwal ila anqal al-ashiru. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bab yang nomor 9, yaitu adabul manzil, adab ketika di rumah. Di situ dijelaskan bahwasanya seorang anak harus memuliakan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya yang lebih tua, menyayangi saudara yang lebih muda, terus menjaga perabot-perabot di dalam rumah, jangan sampai memecahkannya, merusak pintu, merusak pepohonan, dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas tentang bab ke-10 kitab Akhlaq lil Banin. Abdullah fi manzilihi. Ada yang ke-10 yaitu membahas tentang cerita Abdullah fi manzilihi, di dalam rumahnya Abdullah. Abdullahi, adapun Abdullah fi manzilihi, di dalam rumahnya Abdullah. Misalul adabi, adalah contoh bagi adab. Wan nidami, dan ketertiban. Yaitasilu, mandi siapa Abdullah, kulla sabahin, di setiap pagi, wa masain, dan di setiap sore. Wa ya'tani, dan memperhatikan siapa Abdullah, i'tina ya'tani binadhafati malabisihi, terhadap kebersihan beberapa pakaiannya Abdullah. Kebersihan pakaiannya dijaga, jangan dikotor-kotori, dinodai. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Abdullah, kitabnya dijaga, dikasih sampul. Hati-hati kalau bawa, kalau pegang, jangan sampai kitab ditaruh di bawah buku, karena buku itu adalah ilmu. Ilmu itu harus dimuliakan. Tidak akan maju dan mulia sebuah kaum kalau mereka tidak memuliakan ilmu. Kalau mereka memuliakan ilmu, pasti akan maju dan berkembang. Wa yada'u, dan meletakkan siapa Abdullah, kepada malabisihi wa kutubihi, kitab-kitab dan pakaiannya diletakkan murattabatan, dengan diurut, ditertibkan atau disusun. Fi mahallin, di tempat khosin, yang khusus. Jangan sampai buku dijadikan satu dengan mainan-mainan, jangan. Ya, buku ada raknya buku sendiri. Nah, ada, kalau baju ditaruh di tempatnya baju. Itu. Wala yatamakhatu, dan tidak mengeluarkan ingus, bahasa Jawanya sisi, ya. Sisi, mengeluarkan umbel, sisi. Fi saubihi, di pakaiannya Abdullah. Di sini ada ingusnya, terus diginikan. Jangan. Ambil tisu, dibersihkan. Bersih, terus tisunya dibuang. Fi saubihi, ing dalem
fi thawbihi, di pakaiannya Abdullah. Au fil jidari, atau di tembok. Abdullah tidak mengeluarkan ingus di pakaian atau di dinding-dinding. Walakin, dan akan tetapi, fil mindili, mengeluarkan ingus di sapu tangan. Dulu, zaman dulu belum begitu banyak tisu. Tisu masih kesannya sangat mahal. Kalau sekarang alhamdulillah tisu, orang-orang jarang yang pakai sapu tangan tapi langsung pakai tisu. Tisu kertas. Setelah kotor langsung dibuang di tempat sampah. Wala yabsuku, dan tidak meludah siapa Abdullah alal qa'ati, di qa'ah. Di ruangan atau di aula, di ruang-ruang tertentu atau di lantai, jangan. Nanti kesannya kumuh, kotor. Atau di dalam kelas, ya jangan. Di halaman, jangan. Kalau mau meludah ya di tempat sampah. Atau di tisu, setelah itu nanti dibuang di tempat sampah. Wala yuwasikhu, dan tidak mengotori siapa Abdullah al-abwaba, kepada pintu-pintu. Tidak dikotori, diwarna-warnai dengan pulpen, dengan spidol, jangan. Wala yaktubu, dan tidak mencoret-coret, menulis siapa Abdullah fil judrani, di dinding-dinding. Au yatasallaku, atau memanjat, dan tidak memanjat, atau tidak memanjat siapa Abdullah al-asjara, pada pohon-pohon. Jangan main panjat-panjatan di pohon-pohon, bahaya nanti kalau jatuh bagaimana. Wala yalabu, dan tidak bermain siapa Abdullah biramyil ahjari, dengan melempar batu-batu. Lempar-lemparan batu, nanti kalau kena kepala bisa berdarah. Atau bisa kena kaca, bisa pecah, atau kena orang lain yang lewat, atau kena mobil. Kaila yaksiro, agar tidak memecah siapa Abdullah zujaja an-nawafidi, pada kaca-kaca jendela. Au yu'diya, atau agar tidak menyakiti siapa Abdullah ghairahu, kepada selain Abdullah. Kalau kena orang lain, kena orang tua, kena saudaranya, kena adiknya, nanti bisa berdarah atau benjol. Kasihan, sakit. Wakana, dan ada siapa Abdullah yusafihu, itu menyalami siapa Abdullah, bersalaman, menyalami walidayhi, kepada kedua orang tua Abdullah. Kalau mau sekolah, mau pergi, mau main, pamit dulu, salaman, cium tangannya. Jadi yang betul salaman itu dicium tangannya. Ini salaman. Nah, gini. Jangan ditaruh di pipi, jangan. Atau di sini, jangan. Cium. Gitu. Itu kata guru saya, Batib, Kiai Haji Adib Abdurrahim Al-Mafurlah, yang mengajari saya dulu kitab Akhlaqul Banin, juz 1, juz 2, kelas 4, kelas 5 ibtidaiyah waktu di MGS Sarang. Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya bersalaman itu dicium tangan. Nah, ketika saya sowan juga ke dalam beliau bersama keluarga saya, anak istri saya, anak saya salim kepada beliau untuk bertabarruk, berharap dapat keberkahan. Beliau, anak saya, salamannya begini. Itu dibenarkan sama beliau. Ya betul, pintar, salamannya begitu.
Jangan sampai di pipi, yang betul di tangan. Wa ikhwanahu, dan kepada saudara-saudara lelakinya Abdullah, wa akhwati, dan pada beberapa saudari perempuannya Abdullah, kulla sabahin, di setiap pagi, wa masain, dan sore, bermaaf-maafan agar jangan sampai ada dendam, marah-marahan satu rumah. Wala yadkhulu, dan tidak masuk siapa Abdullah ghurfata ahadin, kepada kamar seseorang, min ghairi isti'danin, dengan tanpa izin. Kamar kakaknya perempuan, kakaknya laki-laki, adiknya, apalagi orang tuanya. Nah, terkadang seseorang itu tidak siap, sama kakaknya habis mandi, terus masih ganti baju, terus nyelonong masuk, kan kaget ya. Nah, kelihatan auratnya ini. Makanya kalau mau masuk ke kamar yang lain harus izin dulu, ketok, tok tok tok, assalamualaikum, boleh masuk gitu. Jangan masuk, ya nggak usah masuk. Wala yuhibbu, dan tidak suka siapa Abdullah ayyajlisa, untuk duduk siapa Abdullah, mal akhdami, bersamaan dengan para pembantu. Dalam artian ya duduk-duduk nongkrong, kalau sekedar ngobrol sebentar, bagaimana Pak kabarnya, bagaimana Bu, sudah makan apa belum, makan dulu, kalau belum makan kasihan pembantunya. Nah, masakannya diajak makan bersama, itu termasuk akhlak. Nah, diajak makan bersama pembantunya. Wala yukhbira ahadan bima yaqa'u fi manzilihi. Wala yukhbira, dan tidak menceritakan siapa Abdullah ahadan, kepada seseorang, bima, terhadap perkara yaqa'u, yang terjadi, apa ma, fi manzili, di dalam rumahnya Abdullah. Kejadian-kejadian rumah dia tidak mudah menceritakan kepada orang lain. Mama kejadian apa, saya tadi bertengkar sama adik, saya tadi bertengkar sama kakak, saya tadi dimarahin sama ibu, ibu saya tadi bertengkar sama ayah bertengkar sama nenek, dan lain sebagainya. Jangan, itu rahasia keluarga, nggak boleh ya. Wa min adati, dan sebagian daripada kebiasaan Abdullah, ayyanama, yaitu tidur siapa Abdullah, mubakkiran, dengan pagi-pagi, dalam artian dengan segera. Jangan terlalu malam, nanti bangunnya kesiangan, tidak bisa sholat tahajud, subuhnya kodok, dan lain sebagainya. Makanya ketika waktunya tidur, langsung tidur. Nah, dulu di pondok itu kalau jam 9 atau jam 10 sudah diwajibkan tidur. Karena kalau sudah lewat jam 9 atau jam 10, terlalu malam, ini biasanya kalau malam itu lapar. Nah, kalau lapar bisa nambah pengeluaran. Mestinya makannya sehari 3 kali, karena jam 12 malam belum tidur, makan lagi. Nah, pengeluarannya nambah. Kalau makan lagi setiap hari seperti itu, berarti setiap 1 bulan nambah 30 piring. Ya, kalau sekali makan 8.000, 8 kali 30 berapa? Setelah itu kenyang, tidur. Kalau kekenyangan, ini rawan terjadi bangkong, kesiangan, tidak ikut tahajud, tidak ikut jamaah, jam belajarnya telat, dan lain sebagainya. Makanya waktu itu ditata serapi mungkin jadwalnya, mulai bangun tidur sampai tidur. Kalau di sarang dulu bangun jam 3, sholat malam, terus kalau ke dalamnya Yai, terus sambil tahajud,
terus baca Quran, terus subuh jamaah, habis jamaah jam belajar, habis jam belajar sarapan, mandi, ke kamar kecil, mandi bersih-bersih, terus piket kamar, nyapu. Setelah itu sekolah, 7:30 sekolah sampai zuhur 3 kitab. Setelah zuhur ngaji ke Mbah Said itu sampai 1:30, ya, jam 2 sampai 1:30 istirahat setengah jam sampai jam 2. Jam 2 ngaji ke Mbah Maimun kitab Alfiyah sampai asar. Setelah asar ngaji lagi ke Mbah Said sampai 4:30. Jam 5 ngaji lagi ke Mbah Maimun sampai maghrib. Setelah maghrib ngaji sampai isya. Setelah isya jam belajar sampai 8:30. Jam 9 musyawarah sampai 10:30. Jam 11 ngaji lagi sampai jam 12 malam dulu. Jadi di sarang itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi ngaji terus. Itu alhamdulillah. Itu kalau bisa sampai 10 tahun kan Masya Allah. Itu dulu di sarang seperti itu. Kalau satu tahunnya hatam kitab 10 bisa. Tambah lagi Ramadanan. Nah, 10 tambah 1 ya 11. 11 kalau mondoknya 10 tahun, 11 kali 10 110 kitab hatam. Alhamdulillah. Ya, kebiasaan Abdullah yaitu tidur dengan cepat, tidak terlalu malam. Wa yakumu, dan bangun siapa Abdullah mubakiran dengan cepat juga, tidak kesiangan. Wa ayyu hafidha, dan hendaknya menjaga siapa Abdullah ala salawatihi, atas salat-salatnya Abdullah, salat 5 waktu. Tambah lagi sunnah-sunnah, tambah lagi salat duha, tahajud, hajat, witir. Wa yutali'a, dan mempelajari siapa Abdullah durusahu, kepada pelajaran-pelajaran Abdullah. Wala yal'abu, dan tidak bermain siapa Abdullah illa fi waqtil la'bi, kecuali di waktu untuk bermain. Wa ayyasma'a, dan mendengarkan siapa Abdullah nasaiha abihi, kepada nasihat-nasihat ayahnya Abdullah, wa ummihi, dan nasihat-nasihat ibunya Abdullah. Bidzalika, dengan hal itu tadi, hidup dengan tertib sebagaimana Abdullah. Yanalu, memperoleh siapa Abdullah ya Abdullah ridha walidayhi, kepada ridha kedua orang tuanya Abdullah, wa ahlihi, dan kepada ridha keluarganya Abdullah, nenek kakeknya. Wa ya'ishu, dan hidup siapa Abdullah ma'hum, bersama mereka, kedua orang tuanya dan keluarganya, sa'idan, dengan beruntung, sa'idan, seraya beruntung, masruran, dan bahagia. Nah, itulah kalau kita hidup dengan akhlak yang baik, menjaga perasaan, tidak berkata dengan kata-kata yang kasar atau kotor, semuanya tertib, insya Allah orang tua kita sayang kepada kita, keluarga kita juga sayang kepada kita. Kalau saling menyayangi, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, selalu bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.